dimanapun berada. Di hari yang indah ini kita bisa ketemu lagi dalam sesi berkomunikasi menyangkut UMKM, itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 164 tahun 2023. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi pada kesempatan podcast kali ini. Kita akan mengangkat tema tentang ketentuan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Nah, diatur di dalam ketentuan terbaru PMK nomor 164 tahun 2023 tentang tata cara pengenaan PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dan juga kewajiban pelaporan usaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, di sini saya akan mau tanya sama Dik Dasa, apa melatar belakangi daripada ketentuan tersebut? Dik Dasa, makasih Dik Dasa. Jadi aturan PMK 164 tahun 2023 ini ya latar belakangnya pastinya bagi kawan pajak dan para wajib pajak juga akan memberikan tujuan bahwa dengan ketentuan ini memberikan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta kemudahan. Nah, kemudahan seperti apa? Ya, kemudahan yang akan dirasakan oleh wajib pajak dan pengusaha yang memiliki peredaran usaha bruto tertentu, sehingga perlu diatur tentang mekanisme pelaksanaan pengenaan PPh. Yang tarifnya tadi mungkin disampaikan 0,5%. Nah, nanti ada pergeseran dari PP 23 tahun 2018 ke PP 55 tahun 2022. Serta ada juga mekanisme pengukuhan. Nah, ini yang paling utama, pengukuhan pengusaha kena pajak bagi pelaku usaha yang memiliki peredaran bruto yang sudah melewati atau ingin menjadi pengusaha kena pajak. Dan ada juga pergeseran ataupun aturan-aturan yang sebelumnya dicabut di misalnya PMK nomor 99 tahun 2018 dan juga PMK 68 tahun 2010 yang diperbarui di PMK 197 tahun 2013 tentang batasan pengusaha kecil. Penyesuaian peraturan PPh bagi wajib pajak dengan penghasilan tertentu itu yang bagaimana tuh Dik Dasa? Nah, aturan ini kan sebenarnya aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, di mana batasan peredaran bruto tertentu itu diatur di ketentuan yang menyebutkan bagi pelaku usaha orang pribadi ada batasan threshold yaitu 500 juta tidak dikenai PPh 0,5% apabila dalam 1 tahun belum mencapai batasan 500 juta tersebut. Nah, beralih ke aturan PP 55 tahun 2022 ini adalah mencabut PP nomor 23 tahun 2018. Substansi perubahannya itu sebenarnya mekanismenya ada subjek pajak baru yang masuk. Misalnya badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama, dan PT perseorangan. Nah, ini perubahan subjek pajak yang diatur. Terus juga ada juga terkait dengan perlakuan penyesuaian jangka waktu juga yang tadinya diatur di PP 23 tahun 2018, di PP 55 tahun 2023 juga diatur seperti itu. Dan juga bagian peredaran bruto usaha tidak dikenai PPh sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun bagi WPOP yang telah menggunakan dasar PP 23 tahun 2018 dan dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama dalam suatu tahun pajak. Apa saja yang bisa dikatakan sebagai subjek dan objek pajak 0,5? Iya, kawan pajak, objek pajak ya itu tadi adalah penghasilan. Nah, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau disingkat PBT, yaitu omsetnya di bawah 4,8 miliar rupiah. Nah, dengan objek ini akan dikenakan tarif 0,5%. Nah, adapun bukan objek PPh 0,5% ini antara lain, yang pertama jika penghasilannya itu dari jasa atau pekerjaan bebas. Kedua jika penghasilannya itu dari luar negeri. Ketiga, jika penghasilannya itu yang telah dikenai PPh final dengan ketentuan tersendiri, misalnya jasa konstruksi, sewa, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, misalnya sumbangan, warisan, hibah, dan beasiswa, dan lain sebagainya.
Terus yang kedua mengenai subjek PPh final. Kalau subjek sama dengan PP 23 tahun 2018. Yang pertama adalah orang pribadi, jangka waktunya itu sampai dengan 7 tahun. Terus yang kedua, badan usaha, misalnya untuk perseroan terbatas, jangka waktunya adalah 3 tahun. Terus untuk CV, firma, koperasi, BUMDes dan Bundesma, dan PT Perorangan, nah ini jangka waktunya adalah 4 tahun. Yang keseluruhannya ini merupakan objek yang memiliki peredaran bruto tertentu di bawah 4,8 M. Namun ada diatur juga tentang bukan subjek pajak bagi PPh final yang untuk 0,5% ini. Yang pertama, jika WP ini memilih untuk dikenai ketentuan umum PPh, misalnya dikenakan tarif pasal 17 yang berlaku umum. Terus yang kedua, WP badan yang memiliki atau memperoleh fasilitas pasal 31A Undang-Undang PPh, terus juga PP 94, terus juga pasal 75 yang diatur di Undang-Undang KEK, Kawasan Ekonomi Khusus. Terus yang ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT. Yang keempat, CV atau firma yang memiliki kegiatan usaha terkait dengan pekerjaan bebas misalnya, atau didirikan oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus. Kalau kita berbicara tentang ketentuan umum, berarti kita harus berbicara tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan di sini mohon Dik Dasa jelaskan kepada saudara kita sebagai wajib pajak. Ya, jadi di sini mengenai ketentuan umum, mekanismenya adalah wajib pajak orang pribadi atau badan itu ingin memilih menggunakan perhitungan sesuai dengan pasal 17 yang menggunakan tarif yang berlaku umum. Nah, tidak ingin menggunakan mekanisme PPh pasal final 0,5%. Nah, dengan ketentuan ini wajib pajak orang pribadi maupun badan dia akan berinisiatif mengajukan pemberitahuan. Nah, pemberitahuan ini melalui kanal apa? Melalui kanal elektronik misalnya. Bisa melalui www.pajak.go.id, langsung masuk ke laman DJP dan nanti melihat sheet menu ataupun aktif dari menu yang ingin ditampilkan adalah menu KSWP, konfirmasi status wajib pajak. Nah, itu pemberitahuan yang melalui kanal elektronik. Terus apabila melalui pelaporan ataupun secara tertulis, bisa datang langsung ke KPP terdekat atau terdaftar, ke KPP terdaftar ataupun datang ke KP2KP terdekat. Nah, nanti akan juga melalui layanan pos ataupun jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penerimaan surat. Jadi nanti akan dibantu oleh petugas kami yang akan membantu wajib pajak terkait dengan permohonan pemberitahuan memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum. Sekarang kan untuk melakukan penyetoran ke kantor pos atau ke bank itu batas waktunya paling lama tanggal berapa? Dan kedua, sesudah disetor oleh wajib pajak, apakah wajib pajak akan melakukan pelaporan ke kantor pajak ataukah bagaimana? Kawan pajak, di aturan PMK 164 tahun 2023 ini diatur mekanisme bagaimana penyetoran, pemotongan, dan pemungutan PPh dan pelaporan. Jadi wajib pajak orang pribadi dan badan untuk peredaran bruto tertentu ini akan melakukan tahapan tersebut. Untuk penyetoran, ya penyetoran dilakukan melalui mekanisme apakah melakukan sendiri ataupun dilakukan pemotongan atau pemungutan. Nah, jika dilakukan sendiri, maka wajib pajak tersebut paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setiap bulan untuk setiap tempat usaha wajib menyetorkan PPh 0,5% tersebut dan akan dilaporkan melalui mekanisme SPT PPh massa. Namun perlu diingat, apabila bagi ketentuan ini wajib pajak telah melakukan penyetoran, maka tanggal NTPN tersebut telah dianggap sebagai tanggal pelaporan SPT massa bagi pelaku usaha
UMKM tersebut. Nah, bagaimana jika wajib pajak tersebut dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak pemotong? Nanti pada saat wajib pajak telah dipotong atau telah dipungut pajak UMKM tersebut, nanti tinggal melaporkan mekanisme pemotongan dan pemungutan di SPT PPH tahunan wajib pajak orang pribadi dan badan tersebut, dan akan dilaporkan dalam rincian rekapitulasi peredaran bruto usaha WP orang pribadi dan badan pelaku usaha UMKM. Dan mekanisme pemotongan pemungutan PPH ini juga berlaku atas wajib pajak yang misalnya kegiatan impor atau pembelian barang dari luar negeri. Nanti akan diberikan mekanisme surat keterangan bebas atau SKB. Jadi tidak dipungut PPH pasal 22. Jadi bukti pemotongannya PPH-nya itu nihil. Nah, bagaimana jika melakukan mekanisme penjualan atau penyerahan jasa? Nah, di sini kita lihat dua mekanisme, bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki omset di bawah 500 juta, maka dia tidak berkewajiban memiliki surat keterangan, tapi surat pernyataan yang dibuat yang ada di dalam lampiran PMK 164 ini. Untuk selain wajib pajak omset di bawah 500 juta, maka berlaku harus menunjukkan surat keterangan bahwa dia adalah pelaku usaha UMKM. Nah, kalau menyangkut angsuran PPh pasal 25 di sini, apakah pasal 25 di sini akan diperhitungkan untuk tahun pajak berikutnya ataukah sudah dikatakan sebagai kredit pajak? Terima kasih. Ada tahapan kawan pajak perlu ketahui bahwa angsuran PPh pasal 25 ini berlaku. Nah, ada beberapa tahapan. Nah, kita bagi dua. Yang pertama, bahwa angsuran PPh pasal 25 ini untuk WP PPh final yang diatur dalam PP 55 tahun 2022, yang pertama, jika WP itu memilih untuk dikenai ketentuan berlaku umum PPh yang sampaikan oleh Pak Wayan tadi, tarif PPh pasal 17. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, jika peredaran bruto tertentunya sudah melebihi batasan pengusaha kecil 4,8, nah sudah lewat. Atau yang ketiga, telah melewati jangka waktu. Nah, tadi jangka waktunya OP 7 tahun. Nah, itu sudah melewati jangka waktu, maka perlu diingat bahwa wajib pajak yang seperti ini adalah wajib pajak akan membayar angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak pertama, dikenai dengan mekanisme PPh secara umum, yaitu tarif pasal 17. Nah, itu untuk WP PPh final PP 55 tahun 2022. Nah, yang kedua, untuk angsuran PPh pasal 25 ini bagi besaran PPh pasal 25 jika WP-nya itu terdiri atas kriteria bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, dan WP lain yang harus membuat laporan keuangan berkala, dan WP OPPT, orang pribadi peredaran tertentu. Dan juga selain di atas atau dianggap sebagai WP baru yang saya sebutkan tadi. Nah, itu nanti kriteria mekanismenya mengacu ke aturan PMK 215 tahun 2018 dan perubahan penggantinya. Bagi pengusaha kecil dengan penghasilan di bawah atau 4,8 miliar, tapi wajib pajak tersebut ingin dikukuhkan sebagai PKP, dan apakah bisa atau apa persyaratan-persyaratannya? Jadi ketentuan ini sebenarnya sudah diatur di aturan terkait dengan peredaran omset di bawah kriteria pengusaha kecil. Diaturnya itu di PMK 168 dan diubah di PMK 197 tahun 2013. Nah, tadi disampaikan Pak Wayan bahwa mekanisme jika ingin pelaku usaha yang omsetnya masih kriteria kecil di bawah 4,8 tapi ingin memilih menjadi pengusaha kena pajak, nah itu boleh. Jadi dia memilih atau memilih untuk sebagai pengusaha kena pajak. Jadi sesuai dengan ketentuan nanti dia akan melakukan pelaporan faktur pajak, menerbitkan faktur pajak dan melaporkan SPT
PPN massa. Terus bagi wajib pajak yang ternyata sudah nyata-nyata omsetnya sudah di atas 4,8, nah ini ketentuan lama mengatur bahwa wajib pajak setelah 1 bulan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, apabila wajib pajak tidak melakukan pelaporan pengukuhan PKP, maka akan dilakukan mekanisme pengukuhan PKP secara jabatan. Nah, mekanisme inilah yang mengatur nanti ketentuan pelaporan teknis PPN. Jika wajib pajak tadi ada yang memilih, terus ada yang sudah melewati batas PKP, dan ada juga yang melewati tapi tidak melaporkan dan ditetapkan secara jabatan. Dan keseluruhan ini mengatur tentang mekanisme pengukuhan pengusaha kena pajak. Apa-apa saja kewajiban-kewajiban yang akan dilakukan oleh wajib pajak sesudah dia dikukuhkan sebagai PKP di dasar? Apabila melekat sebagai status pengusaha kena pajak, maka saat itulah dimulainya kewajiban dan hak sebagai pengusaha kena pajak. Apakah dia memilih untuk sebagai pengusaha kena pajak atau sudah melewati batasan omset 4,8 dan dia melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ataupun dia melewati tapi tidak melaporkan dan akhirnya ditetapkan secara jabatan. Nah, mekanisme PMK 164 ini mengatur berbeda dengan PMK sebelumnya di 197 tahun 2013, di mana mekanismenya apabila wajib pajak telah melewati batasan tersebut, maka 1 bulan berikutnya dia wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan pada saat itulah dimulainya kewajiban dan hak sebagai PKP. Berbeda dengan PMK 164 ini, wajib pajak masih diberikan tenggang waktu sampai dengan akhir tahun pajak. Jadi sampai dengan akhir tahun pajak untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dan saat dimulainya kewajiban adalah pada saat awal tahun, di mana wajib pajak tersebut menjalankan kewajiban pelaporan SPT masa PPN di awal tahun berikutnya untuk kewajiban sebagai PKP. Jadi disitulah masa pajak pertama tahun buku. Di tahun buku berikutnya wajib pajak tersebut akan melakukan kewajiban dan haknya sebagai pengusaha kena pajak. Nah, kira-kira bagaimana sesudah dikukuhkan ini dan dia sudah memenuhi kewajiban-kewajiban daripada wajib pajak ini baru dikukuhkan dan belum memahami persis, belum memahami secara keseluruhan tentang PKP tersebut gitu. Iya, jadi di aturan PMK 164 tahun 2023 ini ada yang sedikit menarik terkait dengan periode. Periode apa? Yaitu periode sejak dikukuhkannya sebagai PKP. Nah, kalau di PMK lama, wajib pajak itu sejak masa dia telah terlewati omsetnya 4,8, misalnya di bulan Agustus dia sudah melewati batasan 4,8 miliar. Nah, di aturan lama paling lambat 1 bulan atau di bulan September, 30 September dia harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan sejak saat itulah akan terbit SPPKP atau surat pengukuhan pengusaha kena pajak, dan saat itulah dia telah wajib untuk melakukan kewajiban pelaporan SPT masa PPN. Nah, di ketentuan baru ini tidak seperti itu. Di ketentuan baru ini, jika misal di bulan Agustus, di masa Agustus wajib pajak sudah melewati batasan omset 4,8, maka di akhir tahun paling lambat, nah di akhir tahun di bulan akhir Desember dia harus melaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, namun ada masa istilahnya grace period. Grace period artinya masa diberikan kesempatan wajib pajak untuk memilih. Jika kiranya di bulan September, Oktober, atau November dia ingin dikukuhkan sebagai PKP tanpa kewajiban melakukan pelaporan SPT masa PPN, boleh seperti itu. Nanti kewajibannya akan dimulai di awal tahun berikutnya. Misalnya di tahun 2024 ini, di awal tahun 2025 di Januari, maka SPPKP itu akan terbit dan juga akan muncul kewajiban atau
diharuskan untuk melakukan penerbitan faktur dan kewajiban pelaporan SPT masa PPN. Jadi itu perbedaan atau perbandingan saat pengukuhan PKP yang diatur PNK lama dan PNK baru. Terima kasih kawan pajak dimanapun berada. Itulah tadi kita sharing tentang ketentuan-ketentuan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 sudah kita dengarkan bersama. Semoga kawan pajak dimanapun berada selalu diberikan kekuatan kesehatan,